Jadi udah selama 6 hari ya kita mengalami sideways ya. Kita sempat mantul sedikit untuk Bitcoin dari level 26 ya all the way ke level 31. Ini yang mantulnya ini hanya seperti bounce back biasa aja. Jadi nothing special teman. Gue sendiri juga belum membuka posisi trade apapun ya. Jadi gue akan menunggu konfirmasi dulu baru nanti gue akan membuka trade baru lagi di platform BingX. Ini kalau misalnya kalian pengen ngelong atau nge-short, ini salah satu platform yang gue rekomendasiin. Biaya kalau misalkan kalian ingin buka tutup posisi perpetual futures, ini salah satu platform yang paling rendah di antara market yang lain dan dia memiliki keunggulan copy trade juga di sini. Menurut gue ini cocok banget buat pemula ya. Mereka di sini ada fitur copy trade. Kalian bisa cek sejarah trader masing-masing seperti apa. Sebulan terakhir profit rate-nya berapa, dalam 3 bulan terakhir apakah mereka konsisten profit atau tidak. Jadi menurut gue cocok banget buat pemula. Selain itu bagi kalian yang sibuk kerja, nggak sempat mantengin grafik setiap saat, fitur copy trade ini sangat berguna teman, karena kalau misalkan mereka buka posisi kita bakalan keikutan, mereka tutup kita juga bakalan keikutan. Jadi cukup tinggal deposit duit doang lalu kita tinggal follow copy trader tersebut. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah. Teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai $120. Selain itu, kalian akan otomatis menjadi salah satu partisipan di dalam komisi trading yang rutin gue adakan ya. Biasanya gue giveaway senilai 7 juta rupiah cash ini. Selain itu juga sisanya ini rewardnya bisa mendapatkan trading bonus, dan ini khusus hanya untuk referral gue aja. Selain itu khusus untuk referral yang menggunakan link gua, kalian akan mendapatkan bonus $20 kalau misalnya kalian deposit 100 USDT minimal di sini teman. Jadi untuk mendapatkan benefit-benefit tersebut ya, itu juga rutin gua adakan, nggak cuman sekali tetapi berulang kali ya, rutin biasanya tiap bulan. Kalian bisa langsung daftar aja menggunakan link khusus yang ada di deskripsi di bawah. Jadi sebenarnya kita ini udah sideways sekitar 6 hari, dan sideways ini kita berada di daerah support box yang satu ini teman. Jadi ini ada support box yang dari tahun lalu ya, awal tahun lalu sampai saat ini. Dan sebenarnya rata-rata kalau misalnya kita ukur ya dari tahun lalu, sebenarnya kita itu di support yang gue gambarkan berwarna oranye ini tuh nggak pernah lama teman ya. Contohnya ini misalkan dari awal Januari 2021, ini kita sempat nge-week ke bawah aja, abis itu kita nggak berapa jam kemudian kita langsung mantul ke atas ya. Ini juga sama. Jadi bener-bener momennya itu sangat sebentar gitu ya, dimana kita menyentuh area support box yang satu ini. Terus ini kita touching ya multiple times, tetapi ini juga momennya sebentar banget teman. Paling ini ya cuman berapa jam, maksimal ya sehari doang gitu ya. Dan setelah itu kita langsung mantul, dan ini sebenarnya sepanjang sejarah belum pernah terjadi bahwa kita diberikan kesempatan selama 6 hari untuk mengakumulasi Bitcoin kembali. Jadi memang kalau misalkan kalian perhatikan di video gue yang sebelumnya, gue bahas mengenai Bitcoin dan kenapa menurut gue saat ini Bitcoin berada di level capitulation, salah satu zona yang terbaik ya buat kita kembali mengakumulasi Bitcoin. Dan ini kita benar-benar dikasih banyak banget kesempatan di area level 29 sampai 31k ya untuk kita serok BTC kembali, dan ini jangkanya juga cukup lama, sekitar 6 sampai 8 hari so far sampai saat ini ya. Apakah Bitcoin udah siap terbang di level ini atau tidak? Nah itu pertanyaannya. Kalau menurut gue sendiri ya, kalau misalnya kita ukur dari seminggu, ya memang gue udah ada bilang ya, kalau misalnya ini pertama kalinya kita mengalami 7 candle red, bisa aja di minggu ini juga red ya, 16-23 bisa juga terjadi red candle. Cuman ya kemungkinan besar teman-teman ya, potensi mantulnya itu gede banget, dan potensi mantulnya itu bisa sampai level berapa? Menurut gue at least minimal balik ke support yang kita gambarkan nih ya dari Juni 2021 yang selalu naik dari waktu ke waktu nih. Jadi kalau misalnya kita ubah ke time frame satu hari, nah ini. Jadi kita retest kembali trend line ini lagi teman-teman. Jadi possibly bisa berada di level 36k, 35.000 US dollar sampai 36.000 US dollar untuk pemantulannya si Bitcoin ini. Jadi untuk short term ya memang ya bisa aja gitu, kita ada potensi double bottom lagi. Dan capitulation terakhir teman-teman di sini ya, ini yang terjadi pada bulan Maret tahun 2020 ya. Kita mengalami koreksi untuk Fibo teman-teman ya. Jadi setelah kita mantul kita mengalami koreksi sampai 61,8 ini. Salah satu momen untuk kembali membeli Bitcoin lagi di level 618, yaitu golden ratio untuk Bitcoin. Dan kalau misalnya kita ukur di sini ya, so far dari paling bawah ke paling atas nih kita belum menyentuh level tersebut. 61,8 ada di level minimal 28,5 teman-teman ya, atau di level 28.000 ini. Menurut gue sih sekitaran 28.000 lah. So far ya kita belum menyentuh. Jadi ada chance teman-teman memang untuk double bottom ke area level 28. Ya gue berharap nggak double bottom exactly di level support 2067 ini. Karena semakin banyak kita sentuh support, apalagi supportnya ini
sama rendahnya dengan support sebelumnya, itu ada potensi kita nge-break support tersebut. Jadi gue berharap ya kita bisa supportnya makin naik gitu. Jadi kalau misalnya ini 267, ya gue berharap kita bisa naik lah seperti ini ya. Jadi maybe supportnya di level 28, setelah itu kita langsung mantul possibly ya menuju ke level 36.000, ini target kita. Jadi secara mingguan kemungkinan dia menuju level di atas 31 ini sangat mungkin teman-teman ya. Bahkan bener-bener hampir lebih dari 70% menurut gue ya probabilitas bisa break di atas level 31,5 ini. Nah cuman kan untuk short termnya ya kita nggak tahu gitu, bisa aja dari sini langsung ke atas atau bisa terjadi double bottom dulu ke area level 28 ini. Kalau misalkan dilihat dari sejarah teman-teman, rata-rata memang Bitcoin setelah dia mantul dia menyentuh level 61,8 tersebut, yang harusnya kalau misalkan kita sentuh ini akan berada di level 28.000 US dollar. Jadi setelah sideways maybe bisa terjadi penurunan terakhir untuk Bitcoin sebelum dia bakalan reversal teman. Nah permasalahan ini kan ada di market Binance gitu ya. Jadi yang nggak semua teman, bahkan kebanyakan tuh gue lihat supportnya sebenarnya nggak di level 26.7 ini. Jadi kalau misalkan gue ubah nih ya BTC USD aja, kita ambil market yang lain. Contohnya kita ambil Bitstamp di sini. Nah kalau misalkan kalian perhatikan nih supportnya beda lagi. Jadi paling rendah itu ada di level 25.000 ini teman, 25.471. Nah itu teman yang sebenarnya agak bikin kita bingung yang bener tuh sebenarnya yang mana. Dan kalau misalnya kita ukur dari sini ke paling atas 61,8 nya itu jadi berada di level 27.726. Jadi ya agak beda-beda dikit gitu ya, bedanya kurang lebih 800 poin lah. Cuman ya kurang lebih lah ya, kita anggap pukul rata aja, ya kurang lebih bisa berada di level 27 sampai 28.000. Ya pastinya gue nggak berharap Bitcoin kembali turun nge-break level 26 sekian ini lagi teman. Karena ini cenderung gak begitu bagus gitu ya buat Bitcoin ya. Possibly gue pengen kalau nggak level 27 ya level 28. Kalau misalkan Bitcoin bakalan double bottom sehingga kita bisa membentuk support yang semakin lama semakin naik ini. Jadi ya ada beberapa market yang memang BTC tuh turunnya bisa sampai level 25.000, 24.000, ada juga yang di Binance ini 26.800. Menurut gue ini yang paling tinggi lah ya, 26.700-800 ini. Cuman kan kita ambil ya salah satu patokan market yang paling gede kan volume BTC ini kan salah satunya di Binance ya. Jadi ya mungkin ya bisa dibilang ya patokannya ini aja. Jadi untuk support double bottom tersebut maybe bisa berada di level 28 sampai 27.000 US dollar. Ya kita nggak berharap dia bisa break lagi di level 267 ini teman-teman, karena bisa mendatangkan next area yang menuju ke level sebenarnya udah nggak ada level lagi sih sampai mendekati level 22 gitu. Jadi kurang lebih itu aja teman-teman menurut pendapat dan analisa pribadi gue. Kalau menurut kalian kayak gimana nih? Mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Ini memang menjadi salah satu zona yang benar-benar diidamkan oleh banyak orang teman, karena di zona ini banyak banget buy zone teman. Jadi menurut gue sih nggak bisa dikatakan ini salah satu penyesalan untuk membeli di zona seperti ini. Penyesalan ya kalau misalnya kita beli di resist seperti ini teman-teman. Nah kalau misalnya kalian beli di daerah support apa resist box yang ada di satu ini di level 60.000 ya atau 900 juta buat Bitcoin, ini baru penyesalan. Tetapi untuk level ini kita tarik all the way ke bawah di level 30K, menurut gue ini nggak menjadi penyesalan apalagi buat jangka panjang. Jadi kita memang membeli di area support ya, bukan membeli di area resist. Itu aja dari gue dan seperti biasa sampai jumpa di next video.